Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 72, 71 sampai 73. Ya, SMA ya. Kita masuk pada writing connection. Ya, kita membuat tugas menulis. Nah, ini dia petunjuknya. Pilihlah salah satu aktivitas di bawah ini. Ya, jadi pilih salah satu. Yang pertama yaitu tulis sebuah surat ke teman kamu, menceritakan atau menyampaikan pada dia tentang semua yang kamu alami selama perjalanan kamu ke Gunung Bromo. Nah, pergunakan format menulis surat yang benar yang telah kamu pelajari pada bagian building blocks. Jadi pada bagian ini ya. Nah, formatnya pergunakan seperti ini. Building block mana dia? Nah, ini dia. Nah, formatnya dan contohnya itu di sini ya. Ya, ini dia. Contoh dari personal letter. Ada tuh yang penting alamatnya di sini ya. Tanggal di sini, salutationnya di sini, ada greeting dan ada introduction dan kontennya, isi ceritanya gimana ke Gunung Bromo, perjalanan kamu ke Gunung Bromo, dan ada penutupnya, ada closing, ada signature. Kalau perlu postscript, pakai postscriptnya seperti itu. Yang kedua, halaman 71 ya. Tulislah sebuah surat ke paman kamu menceritakan kepada dia tentang pesta ulang tahun yang akan kamu laksanakan untuk nenek kamu. Nah, sama juga dengan yang di atas. Ya, pergunakan format yang benar seperti yang di atas. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Kalau menurut saya ini ya, sebaiknya kalian buat dulu dalam bahasa Indonesia, formatnya, seluruhnya, isinya, format, dan segala macamnya sudah selesai. Ini jawabannya tidak ada yang benar dan salah ya. Itu dulu yang harus kamu pahami. Jadi kamu tidak bisa mencontoh kepada teman, kamu pergunakan saja imajinasi. Mungkin kalian belum pernah ke Gunung Bromo atau belum pernah membuat pesta ulang tahun untuk nenek atau gimana, dikarang saja. Kalau menurut saya, kalau ke Gunung Bromo, barangkali kalian sudah pernah jalan-jalan ya, jalan-jalan mendaki bukit atau apa bersama teman-teman. Nah, ceritakan saja perjalanan tersebut dan rubah misalnya bukit Siantar atau bukit apa ya namanya ya. Rubah nama bukitnya itu menjadi Bromo, atau bisa jadi kamu cari di internet bagaimana perjalanan atau nama-nama tempat yang ada di Gunung Bromo. Buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu kalian terjemahkan menggunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini, kamu masuk ke Google ya, klik di sini. Nah, masuk ke sini terjemahan ya, ambil gambar yang seperti ini. Nah, kamu pastikan di sini, pastikan ini Indonesia dulu ya. Nah, pastikan, lantas terjemahannya dalam bahasa Inggris akan keluar nanti ya. Kalau mau berbahasa Arab, klik di sini bahasa Arab, atau mungkin semua bisa seperti itu. Tapi kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, copy paste. Nah, seperti itu caranya. Jadi sebaiknya jangan tiru yang teman atau ambil di internet. Pergunakan imajinasi kamu, karena sistemnya tidak ada yang benar atau salah. Yang salahnya itu adalah kamu meniru atau mencontek orang lain, itu salah. Tapi kalau membuat sendiri itu baru benar ya. Nah,
Kemudian yang F, mari berkarya atau berkontribusi. Nah, di sini pilihlah satu dari aktivitas-aktivitas yang diberikan di bawah ini. Yang pertama, tulislah sebuah surat ke orang tua kamu. Isinya itu berterima kasih kepada mereka atas segala sesuatu yang telah mereka lakukan untuk kamu, ya. Itu tugas yang pertama. Bisa seperti itu yang kamu pilih. Atau kamu bikin aktivitas kedua, yaitu dengan seorang teman, buatlah sebuah perangko dan letter writing pad ini kertas surat, ya. Kertas surat, ya, di sana ada perangko seperti contoh seperti ini. Nah, kamu bisa membingkai postage perangko ini dan menampilkannya di depan kelas, ya. Atau jika kamu mau, kamu bisa membawanya ke kantor pos terdekat dan tunjukkan kepada pegawai kantor pos tersebut. Nah, kalau menunjukkan seperti ini, mungkin bisa kalian minta tanda tangannya bahwa tugas kalian ini sudah diperlihatkan kepada pegawai kantor pos tersebut. Ini pilihan kalian, ya, terserah. Nanti berikan sebagai tugas kepada guru. Nah, nanti masuk kepada nilai yang nilai nanti oleh gurunya. Nah, ini contoh perangkonya. Silakan kamu ini bingkainya terserah, ya, seperti ini. Perbagus boleh atau gimana, terserah. Nah, ini contoh tahun berapa ini? Tahun 79, ya. Ini tahun 79. Kalau ini perangko Amerika Serikat, ya. Nah, ini pengetahuan umum. Nah, tahukah kamu perangko pertama dibuat oleh guru Inggris, ya, di tahun 1840, ya. Perangko awal pertama disebut dengan penny black dan two pence blue. Nah, itu namanya, ya, penny black dan two pence blue. Itu nama perangko pertama, dua perangko pertama. Lanjut, ini adalah penilaian formatif, ya. Nah, saya bisa melakukan hal ini. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, yang pertama, ini jawabannya tergantung dari kalian, ya. Bagaimana penilaian yang mana yang terasa mudah, jawab sesuai dengan yang kamu rasakan. Yang pertama, hal paling menarik saya pelajari pada bab ini adalah, nah, bagian mana yang menarik? Apakah bagian yang terakhir atau bagian writing connection atau gimana? Mungkin juga kamu menulis sebuah surat kepada uncle ini, paman kamu ini, kayak menariknya, ya, kamu berikan pada paman kamu, dan mungkin itu tanggapan paman kamu mengagetkan atau luar biasa, di luar perkiraan. Nah, ini juga hal yang menarik yang bisa kamu sampaikan pada jawaban bab ini, ya, di nomor 1, ya. Bisa jadi itu menarik, ya. Yang kedua, bagian yang paling saya sukai adalah yang saya nikmati, ya. Nah, yang mana bagiannya terserah, ya, tergantung dari proses PBM yang kamu pelajari, yang kamu jalankan. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang apa? Kamu sebutkan, ya. Dari pelajaran ini tentu ada yang menarik minat kalian, ya. Yang mana yang ingin kamu pelajari lebih banyak.
bagian paling susah pada bab ini adalah, nah, yang mana paling susahnya silakan kamu pelajari. Saya butuh bekerja lebih keras pada bagian, nah, kamu sebutkan. Tentu ini berkaitan dengan nomor 4. Nomor 5 ini ya berkaitan dengan nomor 4. Kalau bagian yang C misalnya, maka kamu harus bekerja lebih keras pada bagian C tersebut. Nah, itu dia. Lanjut, bacalah pernyataan berikut ini dan checklist pilihan yang paling cocok dengan kamu. Nah, the story, ceritanya gampang dimengerti. Yang mana story-nya itu? Nah, begitu story ada di bagian A biasanya ya. Nah, di pre-activity. Nah, ini dia. Ya. Ini story-nya, ceritanya bagian story. Apakah surat ini gampang dimengerti atau tidak? Kalau kamu bisa mengerti dengan baik, maka kamu checklist, nah definitely ya. Tapi kalau agak susah, yes, atau ragu-ragu, maybe, kalau tidak ngerti bagian ini ya. Saya bisa menyampaikan perbedaan antara surat formal dan surat personal, surat pribadi. Nah, di mana kamu melihatnya? Di bagian di sini, ya. Di sini di bagian B kalau tidak salah ya, di bagian building blocks. Kalau personal letter surat personal sudah ada jawabannya. Mungkin kalian bisa mencari tentang formal letter ini melalui Google ya, di Google, di internet. Nah, apa saja ciri-ciri dari formal letter. Nah, itu kata kunci yang kamu buat, ciri-ciri formal letter atau surat formal. Nah, itu kamu buat di pencarian Google. Selanjutnya, saya bisa menulis surat personal, surat pribadi. Nah, ini tergantung latihan kamu ya. Saya menyukai refleksi menulis ya. Terus saya akan melanjutkan menulis refleksinya. Nah, ini apakah kamu ingin melanjutkan atau tidak? Saya sarankan checklist ya. Kamu harus belajar lebih banyak tentang bab ini. Nah, ini lanjut. Rencana saya untuk menyelesaikan kesulitan atau kesulitan dari chapter ini ya, bab ini, apa rencana yang akan kamu lakukan agar kamu bisa lebih mengerti tentang bab ini. Di sini kamu tulis ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Bagi kalian silakan lihat deskripsi dari video ini, ada sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.